Puji Tuhan. Ya. Bisa kita pilih ya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana semua orang Kristen mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Ya, mulai dari luar hingga sampai ke dalam juga dipersiapkan. Di bulan ini semua orang mempersiapkan apa yang perlu untuk dipersiapkan. Uangnya dipersiapkan, ya. Stylenya dipersiapkan, ya. Biasanya kalau di bulan 12 itu rambut pun menjadi baru, kepala pun menjadi baru, bahkan dari ujung jempol sampai ujung rambutnya pun semuanya baru. Ya. Kalau kita berbicara konteks orang-orang Nias atau di kampung kita di Nias sana, itu pasti bulan 12 itu bulan orang sibuk. Ya. Pasti bulan orang sibuk. Semuanya pasti mau kemana? Nah, karena saya belum tahu nama pasar sekarang itu di sana, meskipun pernah ke sana beberapa waktu yang lalu waktu pernah bisa. Tetapi dulu, ya ini saya berbicara dulu ini, seperti saya udah tua sekali ya. Padahal sebenarnya saya masih muda sebenarnya. Ya, dulu kalau kita sudah Natal itu pasti yang dikejar itu adalah pasar Gomo. Pasar Gomo. Semuanya Pak, semuanya dibeli itu. Ya, celananya harus baru, bajunya harus baru. Kenapa? Natal. Ya. Thank you very much. Oke. Kenapa? Akan datang Natal. Ya. Kenapa di Natal itu nanti ada yang namanya baca liturgi. Jadi semua orang akan melihat, ya, tatapan mata semua terlihat di sana. Jadi bisa disimpulkan bahwa bulan 12 itu adalah bulan di mana orang bersuka cita. Ya. Bulan 12 juga berarti bulan di mana orang yang sudah lama tidur bangun kembali. Kita lagi bertanding di sebelah ini. Nah, yang gede-gedean nih. Ya. Jadi bulan 12 orang yang sudah lama tidur tidak pernah ke gereja, pasti ke gereja. Ya. Tujuannya apa? Memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Ya. Memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Ya. Puncaknya apa? Door prize. Gak jauh-jauh dari sana. Door prize. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita sampai di bulan Desember, ketika kita sampai di bulan Desember, khususnya kita warga umat Gereja Pentakosta Indonesia Harvest City, apa yang kita sambut? Apa yang kita sambut? Apa yang kita persiapkan? Apa yang sedang kita rencanakan? Ya, jujur Bapak Ibu, saya dari tahun 2002 merantau di kota besar ini, saya tidak pernah beli baju. Bukan berarti saya sedang curhat ya. Jadi nanti jemaat silakan beli baju saya. Bukan. Tapi kalau yang mau beli juga boleh. Alamat saya di Residen Cluster North Antasari. Silakan nanti bawa ke sana. Kami tetanggaan sama Ibu Negeri ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sedang kita persiapkan? Terkadang orang terlalu mempersiapkan hal-hal yang fisik, tapi tidak mengerti kenapa Yesus datang ke dunia. Kenapa dia lahir? Tujuannya apa? Apa maksudnya datang ke dalam dunia itu? Sehingga kita tidak pernah memahami itu. Kita hanya tahu bahwa Natal. Ini tanggal 26 kita Natal ini. Harusnya sebelum momen event itu kita sudah harus tahu. Saya mau Natalan itu mau ngapain? Saya menghadiri Natal, saya memberikan janji iman, saya capek-capek untuk bernatalan. Buat apa? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini yang perlu kita pahami sejenak. Ya. Maka hari ini yang perlu kita renungkan kembali bersama adalah
Di dalam Nats Matius pasal 1 itu ayat 18 sampai 25. Nah, mari kita buka dulu Alkitab kita untuk mengawali pembicaraan kita pada hari ini. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ini khotbah terakhir saya di bulan 2021. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Topik yang akan kita bicarakan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, lahirnya pengacau. Ya, jangan khawatir dulu, ya, jangan khawatir dulu, ya, jangan khawatir dulu, atau jangan langsung membuat satu statement bahwa ini tidak benar. Ya, mari kita ikuti penjelasan demi penjelasan. Ya, lahirnya pengacau. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kenapa ini menjadi topik pembicaraan? Lahirnya pengacau. Ketika orang membaca ini, ketika orang mencoba mencerna ini, ketika orang mencoba menjelaskan secara individualitas, secara personality, pasti mereka akan mengatakan ini udah gak benar. Mana mungkin yang lahir itu pengacau? Yang lahir itu pasti akan membawa damai. Yang lahir itu pasti akan membawa satu jalan kebenaran. Yang lahir itu pasti akan membawa jalan yang baik, jalan kedamaian, jalan mempersatukan. Tetapi hari ini saya mau mengatakan bahwa lahirnya pengacau. Lalu saya mencoba melihat beberapa hal di sini, apa saja yang akan kita bicarakan. Kelihatan nggak Bang Major? Nggak kelihatan. Pakai mata hati. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang coba kita akan bahas, kita rumuskan di sini adalah apa sih itu pengertian pengacau? Lalu mengapa Yesus lahir sebagai pengacau? Apa kekacauan yang terjadi saat kelahiran Yesus? Mengapa Yesus mengacaukan kehidupan manusia? Bagaimana memaknai kekacauan ini dalam iman kepada Yesus Kristus? Lalu sampai akhirnya nanti kita akan di kesimpulan. Apa pengertian pengacau? Kita coba lihat. Pengacau itu artinya campur aduk, rusuh. Bukan. Kacau. Kacau itu artinya campur aduk, rusuh, kacau balau. Kalau pengacau itu artinya orang yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Nah, ini arti kacau dan pengacau. Lalu mengapa Yesus lahir sebagai pengacau? Nah, begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pada awalnya tidak ada niat untuk lahir sebagai pengacau. Tetapi kedatangannya menghadirkan kekacauan bagi siapa saja. Kelahiran Yesus bukan hanya sekedar membawa misi keselamatan, tetapi bagaimana manusia ada di jalan yang benar. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu
saudaraku sekalian, ketika Nabi dan semua hamba Tuhan berhenti berbicara hampir kurang 500 tahun lamanya, maka semua manusia berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Mereka mereka hanya mementingkan kehidupannya sendiri. Mereka melakukan sesuai dengan keinginannya. Sampai pada puncaknya rumah ibadah ditutup dan dijadikan sebagai tempat untuk berjualan. Sampai Yesus mengatakan, kenapa kalian menjadikan ini sebagai sarang penyamuk? Jadi hampir kurang, lebih pun 500 tahun tidak ada lagi yang berbicara kepada manusia, tidak ada lagi yang bernubuat, tidak ada lagi yang memperingati, tidak ada lagi yang memberitahukan. Manusia membuat jalan kebenarannya sendiri. Tetapi jalan kebenaran yang mereka lakukan itu bukan jalan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebabnya Yesus Allah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk misi tersebut. Terkadang kita berpikir bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia. Betul. Tetapi itu adalah second mission. Itu adalah misi yang kedua. Tetapi misi yang pertama adalah bagaimana orang diselamatkan kalau dia tidak dibenarkan terlebih dahulu. Dia harus dibenarkan, dia harus mengenal kebenaran, dia harus mengenal firman, harus diberikan firman, barulah bisa dia menerima keselamatan. Sehingga misi utama adalah ketika Yesus masuk di dalam penginjilan, ketika Yesus berkeliling untuk memanggil orang-orang yang berdosa itu, yang diberitakan adalah kebenaran tentang Yesus, tentang Allah. Yesus memberitahukan kebenaran, ini loh yang benar, ini loh yang benar, ini loh yang benar. Maka ketika mereka mengenal kebenaran, mereka tahu siapa Tuhan mereka. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa misi utama Yesus lahir ke dunia, misi utama Yesus datang ke dunia, mengembalikan manusia ini kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang selamat itu adalah iman timbul dari pendengaran akan pendengaran firman Allah, firman Tuhan. Ditunjukkan dulu jalan kebenarannya. Iman adalah sumber keselamatan kita. Iman kita yang menyelamatkan kita. Tapi bagaimana iman itu mampu menyelamatkan kita kalau kita tidak ada di jalan kebenaran? Kita tidak mengenal firman, kita tidak paham firman, bahkan kita tidak melakukan firman. Ya, inilah yang dinamakan hidup foya-foya, mati masuk surga. Enak kali itu. Enak banget itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa misi utama adalah bagaimana manusia itu kembali kepada jalan kebenaran yang sesuai diinginkan oleh Allah. Nah, lalu kekacauan apa yang terjadi? Nah, ini yang perlu poinnya di sini. Kekacauan apa yang terjadi? Ya, kita harus ingat, pengacau ya, mengganggu kenyamanan, ya, campur aduk. Jadi ketika kita mengingat akan pengacau itu, maka ini mengganggu kenyamanan semua banyak orang. Yang pertama, apa yang terjadi? Ya. Kekacauan apa yang terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Maria terancam mati. Ini kan kekacauan. Maria terancam mati. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada masa itu, ketika seorang perempuan hamil di luar pernikahan, maka konsekuensinya adalah digeret ke depan umum, lalu dilempari pakai batu. Maria terancam. Ini belum lahir. Ini belum lahir. Tapi kekacauan itu sudah terjadi.
kekacauan itu sudah terjadi. Maria terancam mati. Kalau sempat imam, ahli Taurat, Farisi tahu akan hal ini, ya, mereka tahu hal ini bahwa Maria hamil di luar pernikahan di masa itu. Mereka tuh tidak mengerti yang namanya hamil karena Roh Kudus. Ini hamil di luar nikah, belum ada suaminya tapi hamil. Ini bakal ditangkap ini orang, lalu dibawa di depan umum, disaksikan oleh orang banyak dan dilempar batu sampai mati. Ini kekacauan pertama. Kekacauan kedua, Maria terancam ditinggalkan oleh Yusuf. Kita sudah baca. Yusuf diam-diam mau menceraikan. Wah, ini sebelum kelahiran Yesus ini udah terjadi hal-hal yang fundamental. Yusuf akan meninggalkan Maria. Bagaimana ketika laki-laki yang kita dambakan, laki-laki yang begitu tulus, laki-laki yang begitu baik, laki-laki yang begitu takut akan Allah, mencintai keluarganya, tiba-tiba ya, seorang Maria, perawan, ya, hamil mula, ditinggalkan oleh Yusuf. Maria terancam ditinggalkan oleh Yusuf. Ini karena apa? Karena Maria hamil. Maria mengandung. Yang dikandung apa? Dari Roh Kudus. Yang tadinya mereka nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, cintanya aman, cintanya begitu bersemi di antara mereka berdua. Yusuf berencana mau meninggalkan dia. Tiga, Maria dan Yusuf melakukan pelarian karena ancaman. Ya kan? Mereka melakukan pelarian. Diancam. Dicari tuh. Umur yang di bawah 2 tahun akan dibunuh. Sehingga muncullah mimpi kepada Yusuf. Bawalah anak itu dan Maria ke Mesir. Sehingga mereka melakukan pelarian. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku, bayi, ya, seorang Maria membawa-bawa tuh bayi. Mereka melakukan perjalanan sampai ke Mesir. Ya. Harusnya tadi ketika mereka mendapat anak yang dianugerahkan oleh Allah, anak yang langsung di mana Maria berjumpa dengan malaikat, harusnya mereka aman, mereka nyaman, mereka tenang. Bahkan kekacauan ini tidak diberitahukan kepada Maria. Malaikat Gabriel hanya datang kepada Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan itu dari Roh Kudus. Hanya itu saja yang dia beritahukan, tidak ada yang lain. Harusnya ini dong, ya. Malaikat Gabriel itu memberitahukan, tapi sebelum kamu melahirkan itu, maka terjadi ini, maka kamu harus berwaspada. Ini semua di luar dugaan Maria. Ini semua di luar apa yang dipikirkan oleh Maria. Ini semua di luar apa yang terencana oleh dia. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, dia melaksanakan itu semua. Mulai dari sebelum lahir hingga sampai sudah lahir. Coba kalau perempuan sekarang melakukan itu, ya, udahlah, paling minum obat keguguran, digugurkan Bapak Ibu daripada dia terancam mati. Ya. Maria dan Yusuf melakukan pelarian karena ancaman. Ada ancaman nasional. Terjadi pembunuhan secara nasional. Ya. Herodes mengumumkan, umur anak yang di bawah 2 tahun bunuh. Bayangkan bagaimana secara nasional itu terjadi. Diumumkan oleh seorang Herodes, ya, seorang raja. Dia mengumumkan kepada seluruh umatnya. Dia mengumumkan kepada seluruh
Mereka pasti semua warga pada saat itu waspada semua. Untuk apa? Supaya anak mereka tidak dibunuh. Tapi fakta ini terjadi. Karena apa? Karena kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus. Ini fakta ini harus kita ketahui. Kita tidak bisa mengelak dari fakta ini. Bahwa ketika Yesus sebelum lahir dan setelah lahir, kekacauan ini telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, sudah mengalami kekacauan seperti ini? Belum ada pengumuman secara nasional anak kita dibunuh. Ya, belum ada tuh pengumuman. Belum ada pengumuman secara nasional gereja ditutup. Belum ada pengumuman secara nasional pendeta dipenggal. Belum. Tapi akan terjadi enggak? Mungkin pasti ada. Ya. Belum ada keluarga Kristen itu diumumkan secara nasional dibunuh. Tapi ini pengumuman secara nasional. Ya, yang anak di bawah 2 tahun bunuh laki-laki. Hanya karena isu apa? Diberitahukan kepada Herodes. Ada tuh yang lahir anak dan dia dikatakan seorang raja. Panaslah si Herodes. Karena dia mengatakan, karena dalam pemikiran Herodes, satu-satunya raja yang pada saat itu bertata adalah hanya Herodes. Dan kalau ada saingannya, tumpas. Habisin. Sehingga Herodes memberikan pengumuman itu. Apakah Yesus kena? Enggak, karena mereka sudah pergi ke Mesir. Mereka sudah pergi ke Mesir. Terkadang orang Kristen sekarang tuh gak bersyukur. Tadi nggak ibadah, tadi waktu nggak ibadah online, waktu nggak ibadah onsite, rindunya kok apa? Ibadah online, aduh, nggak nyaman Pak Gembala, sinyal. Udah onsite, aduh ini macet jalanannya, hujan, gitu ya, hujan. Ya, kata Pak Magisel tadi, kita sih sama kena hujan Pak, tapi kami diserang, Bapak nggak diserang. Ya, cuman mobilnya diserang. Nah, itu kalau tadi pun hujan deras, kami pun diserang sampai ke dalam karena AC-nya tidak dinyalain, AC-nya rusak. Jadi kaca semua dibuka, nggak mau. Istri saya udah gini-gini, panas. Saya bilang tahan, kali 30 menit ke sana. Panas juga tadi itu sebelum ada mendung-mendung itu. Ya, ini baju dalam saya udah mulai gerah-gerah, tapi saya tidak mau mengeluh dengan dia. Saya anggap saya biasa aja. Laki-laki kan harus begitu ya kan? Nggak pernah jelas. Betul. Ya. Biar tidak terlihat lemah kan Pak Majus? Iya. Ya nggak Pak Majus ya? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi pembunuhan secara nasional. Ketika diumumkan secara nasional, gereja ditutup. Minggu pertama semua orang Kristen senang. Saya juga ingat mereka senang loh. Ya, senang banget gitu. Sampai ya, ada juga yang ekstrim tetap buka gerejanya. Luar biasa. Baru seminggu, mulai sebulan, mulai nggak betah, mulai ini nggak betah nih di rumah. Ya. Itu baru tutup gereja. Itu baru tutup gereja. Apalagi yang kelima, mengurangi mata pencaharian masyarakat. Kedatangan Yesus ke dalam dunia, kelahirannya itu mengurangi mata
mata pencaharian masyarakat pada saat itu. Selama beratus tahun mereka nyaman-nyaman saja, mereka aman-aman saja, mereka tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusik, tidak ada yang melarang, bahkan tidak ada yang mencoba menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi Yesus datang, dia mengatakan, kalian ini semua, kenapa kalian menjadikan sarang penyamun rumah Bapakku? Apa yang dilakukan Yesus? Ditunggang balikan tuh semua dagangan. Bukankah selama 500 tahun mereka aman-aman saja? Bukankah mereka berjualan aman-aman saja? Bukankah mereka berjualan mencari nafkah aman-aman saja? Ya. Itulah kenapa gereja Pentakosta Indonesia itu tidak dilakukan lelang di dalam gereja. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Kalau masih ada yang melakukan lelang di gereja, terserah mereka. Nggak usah kita urus ini. Tapi di gereja Pentakosta Indonesia tidak ada lelang di dalam gereja. Tapi di zaman kakek dulu, di zaman bapak saya, itu masih ada lelang. Lelang payung 20.000. Bayangin, kalau yang kita beli tuh payung itu cuma 10.000 loh. Saya pernah ikut juga masalahnya. Bukan ikut nawar gitu, tapi ikut memperhatikan gitu. 20.000 putus 250.000. Bayangin, payung yang hanya harganya 10.000 itu jadinya 250.000. Lelang apa lagi? Lelang pisang. Padahal pisang bisa diambil di kebun di belakang, dilelang di dalam gereja. Lalu apa dalilnya? Ini kan untuk kebutuhan Natal, Pak. Ini kan untuk kebutuhan anak yatim piatu. Tetap namanya lelang. Kalau untuk kebutuhan Natal ya nyumbang, bukan dilelang. Ember yang harganya 5.000 jadi 100.000, dilelang. Ini udah melebihi dari rentenir. Ini udah melebihi dari rentenir. Yesus datang. Ya. Kalian menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Harusnya Yesus sebagai yang mengatakan dia Tuhan, kasihan dong dia, ya nggak sih? Kasihan dia. Wih, kasihan, mereka mencari nafkah. Biarkanlah gereja sebagai tempat anugerah memberikan kehidupan bagi masyarakat. Wih, luar biasa. Nggak ada toleransi bagi Tuhan seperti itu. Ditunggang balikan, dihabisin semua. Yang tadinya kelompok-kelompok yang terpisah-pisah, ya, orang Saduki, orang Farisi itu tadinya mereka terpisah karena pemahaman yang berbeda. Akhirnya mereka kompak. Kompaknya apa? Kita tangkap tuh orang. Dia kalau dalam bahasanya situ ihale pemwagoda. Dia mengambil apa? Makanan dapur kita. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau itu digunakan ya untuk tempat berjualan, ini kan bisa jadi pajak. Pajak itu kemana? Ya ke negara. Jadi semua yang terjadi kenyamanan kerajaan juga terganggu, manusia juga yang melakukan aktivitas juga pada saat itu terganggu, semuanya terganggu. Ya. Jadi kekacauan yang terjadi ketika Yesus lahir, maka pencaharian orang pun terganggu, kenyamanan mereka pun terganggu. Ini orang sudah 500 tahun kami sudah melakukan aktivitas ini. Ini lu datang mengacaukan kami. Dulu saya ada di dalam satu gereja, yang digembalakan di dalam satu gereja. Selalu ngomongnya begini, biasanya, jangan pakai biasanya. Kalau biasanya nggak maju-maju kita. Biasanya sih Pak, waktu itu saya ketua Natal. Biasanya sih Pak, oh enggak Pak, kalau saya ketua Natal jangan pakai biasanya. Kita pakai yang baru.
biasanya. Ini orang yang sudah nyaman 500 tahun berjualan, dan kemungkinan saja mereka sudah dari hasil penjualannya, dari hasil dagangannya, mereka bisa membeli rumah, punya harta dan segala macam. Lalu Yesus datang, dihabisin tuh semua orang. Bagaimana kekacauan itu bisa terjadi? Siapa yang menyebabkan itu? Yesus. Yang keenam, mengubah hukum yang berlaku termasuk adat istiadat Yahudi. Hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Kalau makan harus cuci tangan. Murid-murid Yesus nggak cuci tangan. Yesus mau larang murid-muridnya nggak cuci tangan? Enggak tuh. Siapa yang larang? Orang Farisi. Itu murid-muridnya itu nggak cuci tangan itu. Hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun selain datang ke rumah Tuhan. Selain datang untuk memuliakan Allah, membawa persembahan. Itu hari yang dikuduskan. Ini Yesus malah menurut mereka, ini Yesus tidak menguduskan, malah dia melakukan aktivitas yang lain, menyembuhkan orang lah. Udah salah ini. Orang ini udah salah. Makanya Yesus dikatakan seorang penyesal. Kenapa? Dia mengubah semuanya. Tidak semuanya sih, tapi ada beberapa hal-hal yang krusial yang diubah. Ya. Kebiasaan mereka tercampur aduk, yang akhirnya yang tadinya orang-orang yang percaya kepada mereka dengan ajaran mereka, yang tadinya orang-orang ini datang kepada mereka dengan sukarela, akhirnya berbalik ke pengikutan. Mereka datang kepada Yesus. Kayaknya lebih enak nih kalau sama Yesus nih, ya. Nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Kita punya kebebasan sendiri. Ini kalau ikut orang-orang Farisi ini banyak sekali aturannya. Mendingan kita ikut Yesus aja lah. Lalu orang-orang Farisi geram mereka. Waduh. Imam geram mereka. Waduh. Habislah kita. Uang kita nih berkurang nih. Persembahannya berkurang. Wah. Ya. Yang ketujuh, mengganggu kenyamanan banyak orang. Imam, ahli Taurat dan Farisi. Ya. Ketika orang-orang yang katakan saya pakai penginjilan. Ketika orang-orang yang di mana Yesus memberitakan kebenaran Allah itu, dan orang-orang itu datang kepada Yesus dan mengikut Dia, akhirnya orang Farisi, imam, orang-orang yang tadinya ini ya, yang memiliki penghasilan dari orang-orang ini berkurang, sehingga penghasilan mereka pun berkurang, korban berkurang. Seharusnya orang-orang ini membawa kepada imam-imam persembahan mereka, sekarang mereka datang kepada Yesus. Mereka selalu mengikuti Yesus. Gimana orang-orang ini nggak geram sekali kepada Yesus? Bayangkan bahwa kedatangan Yesus itu mengundang kekacauan. Ya. Mengapa Yesus mengacaukan kehidupan manusia? Karena kelakuan manusia itu tidak sesuai dengan kehendak Allah sedikit pun. Mari kita coba flashback kembali ke dalam Kejadian. Allah mengatakan kepada manusia, ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan orang mati bisa bernafas enggak? Hah? Enggak bisa. Orang mati bisa bergerak?
Terus orang mati itu bisa melakukan aktivitas? Tidak bisa. Berarti, bentar ya. Ini ludah saya udah banyak di sini. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa ketika engkau memakan buah itu maka engkau mati, dan ketika mereka memakan juga, di saat itu juga mereka mati. Ya meskipun bukan mati secara fisik ya. Tapi kematian mereka itu adalah memisahkan antara dirinya dengan, maka semua aktivitas kebaikan yang mereka lakukan, semua aktivitas persembahan yang mereka berikan, itu tidak akan membawa mereka kepada Tuhan. Karena kenapa? Mereka mati. Orang mati gak bisa beraktivitas, Bapak Ibu. Gak bisa. Ya. Bahkan orang mati tidak memiliki kemampuan untuk memilih kebenaran. Gak bisa. Maka kematian Yesus di kayu salib, kedatangan Allah, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, mati di kayu salib, maka itulah yang menghidupkan manusia dari kematian. Ya. Nah, kelakuan manusia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan manusia terlalu yakin mampu hidup tanpa Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, inilah yang membuat manusia itu menjadi kacau. Menjadi kacau balau. Bagaimana memaknainya? Begini Bapak Ibu. Ketika menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita, maka seharusnya bukan lagi apa yang kukatakan yang baik, tapi kata Tuhanlah yang terbaik. Bukan lagi kata kita yang baik, tapi kata Tuhanlah yang terbaik. Terkadang kita terjebak loh Bapak Ibu. Terkadang kita terjebak. Ya. Bagaimana kita melihat kata Tuhan yang terbaik? Ya, Alkitabmu berbicara. Lalu bagaimana hal yang kedua? Orang di sekelilingmu berbicara. Itulah cara Tuhan berbicara. Ya, tetapi ada orang yang selalu dia konsultasi. Tapi ya yang dia lakukan ya itu semau-maunya dia. Ya ngapain kamu konsultasi gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, bukan kata kita lagi yang baik, tetapi kata Tuhan. Nah ini dia terakhir. Ada dua kesimpulan yang saya buat di sini. Kelahiran Yesus mungkin saja membuat hidup kita menjadi kacau. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kekacauan tersebut seharusnya membawa kita pada kebenaran dan pengenalan akan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Langsung saya yang kedua ya. Bukan Yesuslah yang membawa kekacauan, tetapi oleh karena hidup kita kacau, maka kita merasa Yesus mengacaukan kehidupan kita. Saya tadi mengatakan bahwa misi utama Yesus datang ke dalam dunia adalah bagaimana manusia itu ada di dalam jalan kebenaran. Tapi manusia itu tidak menerima kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu disampaikan, manusia tidak terima. Dia hanya melakukan apa yang sesuai maunya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu merasa kacau, jangan salahkan Tuhan. Tanyakan hidup saudara. Jangan tanyakan pendeta. Jangan tanyakan pendeta. Tanya hidup masing-masing. Ya kok hidup saya begini-gini aja, saya udah banyak, udah gereja, udah ngasih persembahan, udah ini, udah itu, kok gini-gini aja. Tanya sendiri.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang tadinya itu hidup manusia itu aman-aman saja, mereka tidak merasa kacau, mereka merasa aman di dalam kandang mereka. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai. Tapi ketika Yesus lahir, memberitakan kebenaran, mereka tahu apa yang saya lakukan selama ini rupanya kacau balau, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga mereka merasa Allah itu mengacaukan hidup mereka. Yesus itu datang mengacaukan kenyamanan mereka. Sehingga kita merasa, bahkan sampai hari ini, kita merasa Yesus mengacaukan hidup kita. Padahal sebenarnya bukan. Kitalah yang kacau. Sayalah yang kacau. Karena kenapa? Yesus itu membawa kebenaran. Yesus itu membawa kedamaian. Kedamaian untuk apa? Kedamaian antara kita dengan Allah. Yesus itu perantara. Bagaimana kita bisa menuju kepada Allah? Tapi kita terkadang tidak menerima. Ya, kita hanya tahu bahwa Allah mengacaukan hidupku. Tapi satu hal yang kita harus tahu, kelahirannya Yesus datang ke dalam dunia dengan segala resiko apapun, dengan segala konsekuensi apapun. Kekacauan-kekacauan yang terjadi tadi, dia terabas. Dia lewatin apapun yang terjadi, asalkan misinya tercapai. Saya berani mengusir orang di dalam rumah ibadah. Saya berani mengikis kenyamanan mereka selama hampir 500 tahun itu, asalkan misiku tercapai. Asalkan manusia yang berdosa ini kembali kepada Allah Sang Pencipta itu. Itu tujuan. Harusnya kelahiran Yesus kita maknai bagaimana kita hidup lebih berbeda dibanding orang lain. Segala konsekuensi apapun, pilihan kita memilih untuk bersama dengan Yesus Kristus, konsekuensinya kita sudah harus tahu. Ketika Yesus memilih untuk datang ke dalam dunia, konsekuensinya juga dia sudah tahu. Apapun itu. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara, Bapak Ibu sekalian datang ke gereja, ke tempat ini mendengarkan kebenaran, maka konsekuensinya pasti sudah tahu. Dan terimalah konsekuensi itu. Ya. Jadi bukan Yesuslah sang pengacau, tapi kitalah yang membuat Yesus itu menjadi pengacau. Karena kenapa? Kita yang kacau. Kitalah yang kacau. Tapi kedatangan Yesus mengacaukan kenyamanan kita, sehingga kita mengatakan Yesus ini pengacau. Ya. Jadilah berkat bagi setiap kehidupan kita. Ya. Jadilah kehidupan yang lebih berbeda dari orang lain, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita harapkan. Ya. Itu yang kita inginkan pastinya. Dan biarlah kelahiran Yesus Kristus menyambut tanggal 26 itu. Ya, menyambut tanggal 26. Maka marilah kita memaknai kelahiran Yesus Kristus itu adalah konsekuensi bagi hidup kita. Konsekuensi bagi hidup kita. Dan kita harus menerima itu. Dan harusnya kita sudah tahu ketika mengikut Yesus Kristus, memilih dia sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kita, harusnya kita sudah tahu konsekuensi. Tuhan memberkati kita semua.